Y'all want a single six of that? Mereka termasuk ke dalam salah satu band live terbaik di dunia. Di setiap penampilan live mereka, Korn selalu memberikan pengalaman yang luar biasa. Seakan-akan John dan teman-temannya sangat mengenal para penggemar mereka. Meskipun sempat beberapa kali mengalami perubahan formasi, mereka tetap menjadi band yang mempunyai pengaruh besar di dunia metal. Band ini bukan hanya dianggap sebagai pelopor aliran baru dalam dunia musik, mereka juga dianggap sebagai pendobrak fashion dengan gaya yang berbeda dari musisi metal lain. Lalu, apa yang membuat mereka istimewa? Dan bagaimana perjalanan karir musik mereka? Yuk, kita mulai video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kalau kita ngobrolin Korn dan para membernya, Bakersfield adalah kota yang tidak bisa dipisahkan dari cerita perjalanan karir mereka. Walaupun mereka memulai karir musik profesionalnya di Los Angeles, tapi pertemuan para member Korn berawal dari kota ini. Band ini berawal dari Reginald Quincy Arvizu alias Fieldy, James Saffer alias Monkey, dan David Silveria di saat mereka memulai sebuah band funk metal yang bernama LAPD, ditambah dengan seorang vokalis yang bernama Richard Morillo. Singkat cerita, setelah cukup lama mencoba peruntungan mereka di Bakersfield, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Los Angeles dan berharap karir LAPD akan berjalan semakin baik di kota City of Angels ini. Tapi sayangnya, setelah berhasil menandatangani kontrak rekaman, perkembangan LAPD pada saat itu masih tidak sesuai harapan. Namun formasi mereka saat itu terus bertahan dan melanjutkan karir mereka dari panggung ke panggung. Singkat cerita lagi, setelah band ini berhasil menyelesaikan album kedua mereka yang berjudul Who's Laughing Now, sang vokalis Richard Morillo pergi begitu saja meninggalkan band ini. Fieldy mengingat Richard Morillo keluar dari LAPD saat ia bertemu dengan istrinya. Jadi, Monkey, David, dan saya harus memulai dari awal lagi, katanya. Tak mau usaha mereka sia-sia, sisa dari anggota LAPD ini melanjutkan karir musik mereka dengan merubah nama LAPD menjadi Creep, yang sebelumnya pada posisi gitar juga diperkuat dengan kehadiran Brian Philip Welch. Dan Creep yang saat itu minus vokalis melanjutkan karir mereka sambil mencari vokalis yang tepat. Hingga pencarian mereka membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka, Bakersfield, di mana sang vokalis ikonik Jonathan Davis juga sedang berjuang di dunia musik dengan teman-teman bandnya. Pertemuan mereka dengan Jonathan terjadi pada saat John sedang melakukan perform bersama bandnya yang bernama Sex Art di sebuah klub yang bernama The John Bryan di Bakersfield. Monkey dan Head lah yang pertama kali melihat penampilan John, dan kekaguman mereka terhadap John ditindaklanjuti oleh Fieldy dengan menelpon John untuk diajak bergabung bersama Creep. Tapi sayangnya saat itu John belum berminat bergabung dengan Fieldy dan teman-temannya, walaupun John dan Fieldy sendiri sudah saling mengenal sebelumnya. Singkat cerita, John yang saat itu juga bekerja sebagai tukang bedah mayat akhirnya mengiyakan tawaran Fieldy. Setelah sebelumnya John berkonsultasi dengan penasihat spiritualnya, dan setelahnya mereka meninggalkan Bakersfield dan pindah ke Los Angeles untuk memulai perjalanan baru mereka di dunia musik. Setelahnya, mereka juga memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kecil di Huntington Beach, California, di mana materi-materi awal band ini mulai diramu di tempat ini. Mengenai nama band mereka yang fenomenal, hal ini terinspirasi dari sebuah cerita yang boleh dibilang cukup unik dan absurd dan di luar nurul. Ide nama Korn mereka dapat dari sebuah pesta sesama jenis yang sempat dihadiri oleh John dan mungkin beberapa temannya. Baca aja ya, saya agak-agak geli gimana gitu nyeritainnya.
Oke, dan agar nama ini terlihat lebih keren dan lebih unik, beberapa ide untuk menulisannya pun mulai dirembukan. Hasil akhirnya, mereka memutuskan untuk merubah huruf C pada kata corn menjadi K, dan huruf R-nya dirubah setelah mendapatkan ide dari logo Toys R Us. Dan setelahnya, logo ini disempurnakan oleh Jonathan Davis. Korn sendiri boleh dibilang sudah fenomenal bahkan sebelum mereka merekam album pertama. Diinfokan bahwa saat mulai memasuki studio untuk pertama kalinya, keunikan musik yang mereka ramu langsung mengundang kerumunan yang entah dari mana. Dan crowd ini semakin padat saat mereka mulai memainkan intro lagu yang berjudul Clown. Selanjutnya, pada musim panas tahun 93, Korn mulai tampil di berbagai pertunjukan, dan gaya musik mereka yang dilabeli dengan istilah genre rock baru pertama kali dicetuskan oleh seorang A&R dari Immortal Records yang bernama Paul Pontius. Sementara itu, di tahun yang sama, band ini merilis album demo pertama mereka yang diberi judul Neither Mayer's Mind. Kehadiran mereka dengan gaya dan musik yang cukup berbeda dari pendahulunya membuat album ini tidak begitu diterima dengan baik oleh para kritikus dan publik. Walaupun begitu, musik yang ada di dalam demo ini mulai dianggap sebagai pelopor dari sound, riff, dan ritme nu metal. Dan album ini sendiri juga diisi dengan lagu Daddy dan Blind dengan versi yang lebih pendek di dalamnya. Dan dua lagu ini sebelumnya juga muncul di demo Sex Art dengan Daddy yang pada awalnya berjudul Follow Me. Ya, setahun kemudian, pada bulan Mei tahun 94, Korn mulai merekam album debut mereka bersama Ross Robinson, yang juga telah memproduseri album demo mereka. Album yang selesai direkam pada akhir Juni tahun 94 ini dirilis pada 11 Oktober di tahun tersebut, melalui Immortal dan Epic Records. Dan album ini juga diberi judul Korn. Sebuah album yang akhirnya membuka jalan bagi band ini dan gaya musik baru mereka. Dan album ini juga mendapat ulasan positif dari para kritikus yang mengatakan bahwa Korn telah membentuk gelombang baru dalam musik metal. Selain mencetuskan genre new metal, album ini juga mengawali karir musik sang produser Ross Robinson. Dan juga melalui album ini, diakui atau tidak, mereka juga mempengaruhi band-band lain seperti Slipknot, Cold Chamber, dan Limp Bizkit. Dan selanjutnya, mereka menindaklanjuti album ini dengan melakukan tur ke Eropa dan seputaran Amerika. Dan album ini juga mendapat penghargaan emas dari RIAA dan juga masuk ke dalam nominasi Grammy pada tahun 97 untuk Best Metal Performance. Perlahan-lahan album pertama Korn ini mampu membawa band ini muncul di radar para pecinta metal. Walaupun gaya bermusik mereka tidak diakui sebagai musik metal bagi para metalhead, tapi nama Korn mulai masuk ke dalam list band metal baru dengan penggemar yang mulai memadati pertunjukan-pertunjukan live mereka. Setelah melalui 200-250 show dan dengan kesuksesan album debut ini, Korn kembali masuk studio untuk merekam album kedua mereka. Pada titik ini, mereka telah menciptakan basis penggemar yang cukup besar dan pastinya ekspektasi untuk album mereka selanjutnya pun menjadi sangat tinggi. Setelah mulai masuk studio pada awal April tahun 96 di Indigo Ranch Studio Malibu, California, album kedua mereka yang berjudul Life is Peachy pun dirilis pada tanggal 15 Oktober tahun 96. Di satu sisi, meskipun hanya diputarkan di radio dan televisi, Life is Peachy langsung memulai debutnya di posisi 3 di Billboard 200 dan mencapai puncaknya di posisi pertama di Selandia Baru. Dan lagu-lagu di dalam album ini bercerita tentang narkoba, kritik sosial, seks, pengkhianatan, dan balas dendam. Untuk sebuah band baru dan juga dengan aliran baru, album kedua mereka ini langsung terjual sebanyak 106.000 kopi pada minggu pertama dan melanjutkan prestasinya dengan mendapatkan sertifikasi double platinum di Amerika Serikat, platinum di Australia, dan emas di Kanada. Dan gak tanggung-tanggung, 3 single pun dirilis dari album ini. Single pertama berjudul No Place to Hide.
Selanjutnya ada lagu yang berjudul Adidas atau Adidas yang dirilis sebagai single pada awal tahun 97 dan sebuah lagu yang berjudul Good God dan juga termasuk berbagai versi single dalam bentuk CD, mulai dari remix untuk Good God dan juga remix untuk Adidas dan Wicked. Setelah album kedua yang semakin sukses ini, selanjutnya pada tahun 98, Korn pun menandatangani kontrak dengan Warner Chappell Music. Tapi sayangnya, John yang sangat terinspirasi dari para penyanyi hip hop untuk mengenakan Adidas dan bahkan Adidas juga mensupport mereka melalui pakaian-pakaian yang mereka berikan. Tapi merek ini tidak berminat untuk bekerja sama dengan Korn. Adidas mengatakan bahwa kami bergerak di bidang olahraga, bukan musik, kata mereka. Dan kesempatan ini diambil oleh Puma dengan menawarkan kontrak senilai $500.000 kepada Korn. Dan Korn pun menerima kontrak tersebut. John sempat mengatakan bahwa itu lebih dari apa yang pernah diberikan Adidas kepada kami. Itu bukanlah hal yang menjual, itu adalah tentang rasa hormat, katanya. Tapi, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Seiring makin dikenalnya band ini dengan lagu-lagunya, tuayan protes pun mulai mengalir kepada mereka, termasuk sebuah kejadian yang cukup menarik perhatian. Saat seorang murid sekolah diskors karena memakai atribut band ini. Ya katanya waktu itu kedapatan menggunakan atau memakai baju merchandise dari Korn ini. Ya terus dipermasalahin sama gurunya kalau nggak salah ya. Atau kalau teman-teman punya informasi ya silakan berikan di kolom komentar. Ya tapi di luar semua tuayan protes yang datang kepada mereka, Korn tetap harus melanjutkan karir mereka sebagai band pendatang baru terbaik. Dan setelah sempat meluncurkan Korn TV, band ini melanjutkan karir musik mereka dengan mengeluarkan album ketiga yang berjudul Follow the Leader. Yang dirilis pada tanggal 18 Agustus tahun 98. Ya, sebuah album yang membuat Korn semakin tidak mau diatur. Dan lewat album ini, mereka juga ingin mengatakan, kami adalah kami, dan kenalilah kami melalui karya kami. Ya, Korn dengan terobosan baru yang selalu mengiringi mereka, terbukti selalu diterima oleh para fansnya. Selain album ini mencapai puncaknya di nomor 1 di 4 tanggal lagu, termasuk di Billboard 200 Amerika dengan 208.000 kopi terjual pada minggu pertama. Dan Follow the Leader adalah album yang paling sukses secara komersial, mendapatkan 5 kali platinum dari RIAA, dan single Got the Life dan Freak on a Leash mampu menduduki lebih dari 3 tanggal lagu. I think you all know this fucking song. Dan hanya berselang 1 tahun, Korn pun kembali mengeluarkan album keempat mereka yang diberi judul Issues. Dan kali ini Brendan O'Brien yang bertindak sebagai produser. Album yang dirilis pada tanggal 16 November tahun 99 ini memulai debutnya di nomor 1 di Billboard 200. Dengan penjualan sebanyak 573.000 kopi dan single Falling Away From Me berasal dari album ini. Puter dong. Ya, selain terus melakukan tour, di saat-saat ini Korn pun mulai melebarkan sayap mereka melalui berbagai platform yang sedang berkembang. Dan mereka juga ikut andil dalam serial kartun yang berjudul South Park. Dan album ini juga mendapatkan 3 kali platinum. Well, this sure has been a wacky night, but me and the gang learned a lot, and we hope you did too. So we all need to learn to be a little less perceptive. Yeah. The gang and I wrote a song about it, and it goes a little something like this. And a 1, and a 2, and a... Tapi, sejalan dengan kesuksesan yang mengiringi mereka, permasalahan internal di dalam band pun mulai terjadi. Dan hal ini mewarnai perjalanan Korn di saat mereka akan menyiapkan materi untuk album selanjutnya. Di satu sisi, kebiasaan meminum alkohol dan penggunaan obat-obatan terlarang yang sudah mereka jalani beberapa lama sebelumnya mulai mereka jauhi di saat-saat ini. Tapi, Reginald Filthy Arvizu masih asik dengan gaya hidup glamornya yang mengakibatkan posisinya di Korn hampir saja selesai. Dan dengan kondisi seperti ini, ditambah dengan masalah-masalah yang ada di antara mereka, berefek kepada pembuatan album selanjutnya yang cukup memakan waktu. Persiapan yang sudah mereka lakukan dari awal
awal tahun 2001 baru bisa dieksekusi di tahun berikutnya. Ya, termasuk permintaan sang produser Michael Barenholm yang ingin membuat rekaman yang belum pernah ada sebelumnya. Dan akhirnya album ini dirilis pada tanggal 11 Juni tahun 2002 dan dirilis ulang pada tanggal 12 November tahun itu sebagai salah satu upaya untuk meremajakan penjualan album yang sempat jatuh tak lama setelah minggu pertama album ini di Billboard 200. Walaupun album ini tidak sesukses dua album mereka sebelumnya, tapi dalam hal produksi, album Untouchable dibuat dengan perhitungan yang matang, mulai dari sound dan teknologi yang lebih baik dari album-album mereka sebelumnya. Dan dengan ongkos produksi sebanyak $3 juta. Bahkan John mengaku kalau dia menghabiskan waktu 6 bulan untuk merekam album ini dengan pilihan puluhan mikrofon. Dan single Here to Stay berasal dari album ini. Putar! Dari segi musik, album ini lebih bersifat eksperimen dengan gaya yang belum pernah dicoba sebelumnya oleh Korn. Mulai dari gitar hingga drum dengan sentuhan funk, hingga sound yang dibikin dengan suara yang lebih gelap. Dan lagu Here to Stay yang membuat Korn meraih penghargaan Grammy untuk Best Metal Performance. Dan lagu ini mencapai puncaknya di peringkat 72 di Billboard Hot 100. Dan Monkey juga pernah menyebutkan dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa album ini merupakan album termahal yang pernah dibuat oleh band ini. Ya, pada saat ini Korn telah berada di puncak karir mereka, tapi tidak dengan penjualan album mereka. Dan penurunan ini mulai terjadi saat album mereka yang berjudul Take a Look in the Mirror yang dirilis pada tanggal 21 November tahun 2003 ini hanya mampu menempati posisi 19 di awal kemunculannya. Dengan penjualan di minggu pertama hanya sekitar 179.000 kopi saja. Ya, album Take a Look in the Mirror merupakan sebuah bentuk upaya Korn untuk kembali lagi ke warna asli mereka. Dengan gaya musik yang lebih agresif seperti yang ditampilkan di album-album mereka sebelumnya. Dan Head dan Monkey dengan distorsi yang lebih tebal dan berat, serta nada-nada yang cukup kontras. Dan album ini juga merupakan album pertama yang diproduksi sendiri oleh Korn. Dan mereka juga berharap para penggemar mendengarkan musik sebagaimana mestinya. Singkat cerita lagi, dalam kurun waktu 1 tahun, Korn merilis sebuah album Greatest Hits pertama mereka. Album yang diberi judul Greatest Hits Vol. 1 ini dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2004. Album ini berisi lagu-lagu pilihan dari 6 album studio Korn yang dirilis antara tahun 94 hingga 2003, dengan single pertama yang berjudul Word Up. Ya, lagu ini aslinya dipunyai oleh band yang bernama Di luar semua kesuksesan yang telah mereka raih, tak lama setelahnya band ini pun mengalami formasi untuk pertama kalinya. Pada awal tahun 2005, Brian Wells mengumumkan bahwa ia akan keluar dari band. Kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang membuat Head mengambil keputusan untuk meninggalkan kehingar-bingaran dunia rockstar dan menjalani hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Di tempat lain, Korn terus maju dengan sisa formasi yang ada. Tak lama setelahnya, setelah menyelesaikan kontrak dengan Sony, Korn pun bermitra dengan EMI dan menandatangani kontrak dengan Virgin Records. Dan pada tanggal 6 Desember tahun 2005, mereka merilis See You on the Other Side, yang memulai debutnya di nomor 3 di Billboard 200. Single pertama dengan judul Twisted Transistor mencapai puncaknya di nomor 64 di Billboard Hot 100, yang dilanjutkan dengan single kedua yang berjudul Coming Undone. Dan album ini mendapatkan platinum di Amerika Serikat. Dan pada pertengahan tahun 2007, album ini sudah terjual lebih dari 2,2 juta kopi di seluruh dunia. Ya, saya masih ingat ya waktu itu kalau kita baru install Winamp, ya tiba-tiba lagu Twisted Transistor ini langsung muncul gitu. Langsung main dia. Ada yang ngalamin gitu juga nggak? Ya, ini tahun-tahun ini format MP3 sangat merajalela nih.
Ya, kita lanjut lagi. Tapi, di tengah kesibukan tur yang mereka lakukan untuk See You on the Other Side di Eropa, tiba-tiba Jonathan Davis didiagnosa menderita idiopathic thrombocytopenic purpura, sebuah kondisi yang membuat tubuh John kekurangan trombosit, yang bisa mengakibatkan dia tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Dan hal ini mengakibatkan John harus menghentikan semua kegiatannya bersama Korn. Dan mau nggak mau, Korn pun harus menyudahi sisa tur mereka, yang sebelumnya juga sempat diperbantukan oleh Corey Taylor, Matt Heafy dari Trivium, dan M. Shadows. Tapi, masalah belum selesai bagi Korn. Pada awal Desember tahun 2006, dikabarkan bahwa sang drummer David Silveria memutuskan untuk beristirahat dari band tanpa waktu yang ditentukan. Di satu sisi, hal ini pastinya menjadi pertanyaan besar bagi para fans yang juga menganggap David sebagai salah satu ikon dari band new metal ini. Tapi di sisi lain, hal ini tak bisa dihindari. Kurangnya komunikasi di antara mereka tak mampu membuat David bertahan lebih lama di dalam band ini, hingga berlanjut saling tuntut antara dia dan mantan bandnya sendiri. Setelah sebelumnya sempat tampil di MTV Unplugged pada tanggal 6 Desember tahun 2006, sisa anggota yang ada, Jonathan Davis, Phil D, dan Monkey, melanjutkan karir musik mereka dengan mengeluarkan album yang berjudul Untitled pada tanggal 31 Juli tahun 2007. Untuk album ini, Korn menghadirkan keyboardis tur mereka yang bernama Zach Beard. Sementara itu, untuk mengisi suara drum pada album ini, dipilihlah drummer ikonik Terry Bozzio dan Brooks Wackerman dari Bad Religion. Dan juga mendiang Joey Jordison membantu mereka untuk pertunjukan live. Ya, tapi drummer-drummer ini tidak bertahan lama. Di tengah tur yang sedang berlangsung, Joey Jordison yang juga harus menyelesaikan album bersama Slipknot, terpaksa harus menyerahkan tugasnya ke drummer lain. Singkat cerita, berkat rekomendasi dari John Otto, diterbangkanlah Ray Luzier ke Seattle untuk mengikuti audisi bagi band ini. Ray sendiri adalah seorang drummer akademisi dengan segudang pengalaman dengan beberapa musisi kelas dunia, termasuk pernah memperkuat David Lee Roth Band, Army of Anyone, hingga Billy Sheehan. Ya, dengan bergabungnya Ray ke dalam Korn, secara otomatis juga menjawab teka-teki terhadap status David Silveria selama ini, dan Ray resmi bergabung dengan Korn di tahun 2009. Bersama Ray, Korn pun telah menghasilkan 6 album hingga tahun 2022, yang juga diwarnai dengan kembalinya Brian Head Wells pada tahun 2013, dan sebuah berita tentang Phil D yang memutuskan untuk mengambil cuti dari band untuk fokus pada beberapa masalah pribadi dan kebiasaan buruknya. Dan Phil D mulai tidak aktif pada bulan Juni tahun 2021, dan posisinya digantikan oleh basis Suicidal Tendencies yang bernama Ra Diaz. Dan dikabarkan saat ini Korn sedang mempersiapkan sesuatu yang mungkin akan hadir tahun ini, atau ya bisa jadi tahun depan. Dan pada akhir Maret tahun ini, Head juga mengatakan bahwa mereka masih mengerjakan sesuatu bagi para fans mereka di seluruh dunia. Ya, Korn. Mungkin yang bisa kita soroti di sini adalah, setelah sempat ditinggal oleh beberapa member aslinya, Korn masih tetap berusaha untuk konsisten berkarya di jalurnya. Dengan hadirnya kembali Brian Head Wells dan ditambah dengan bergabungnya Ray, membuat Korn tetap konsisten berada di jalur mereka. Ya oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan dari awal sampai habis gak bosen ya. Dan mudah-mudahan juga informasi yang saya berikan cukup menambah wawasan bagi para fans yang ada di Indonesia. Oke, kalau begitu, terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.